Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring di Madin UIN 1 Tulungagung dengan keadaan sehat walafiat biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga teruntuk keharibaan Rasulullah SAW, Nabi yang akan kita nantikan, yang akan kita harapkan pertolongan dan syafaatnya fi yaumil ziham, fi yaumil mahsyar, dan fi yaumil qiyamah. Semoga kita selalu diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mbah santri yang kami banggakan, sebelum kita mulai pelajaran kitab Al-Ajrumiyah ini, marilah kita tawasul kepada Rasulullah, kepada masyayikh, khususnya masyayikh Lirboyo, kepada guru-guru kita, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah, panjang umur dalam kesehatan, sukses dalam apapun. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in bismillahirrahmanirrahim. Arba'atul mujahidin wa bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Syekh Hamdul Qadir Jilani wa Sayyidi Syekh Hasan Syadili wa Sayyidi Syekh Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Syarif Yatullah Sunan Kunjati wa Sunan wa Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Syekh Masyari Mbah Yai Hasbullah Mbah Yai Bisrin Zasuri wa Jami' A'dha'ina ulama usulihim maupun azwajihim. Bismillahirrahmanirrahim. Baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikhina min masyayikhina azimina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jami' masyayikhina min masyayikhir Bayu ya Syekh Abdul Karim, Syekh Makhraj ya Syekh Marzukatan, Syekh Jari, ya Syekh Mansur Az-Zaini, ya Syekh Allah Hasrat, Syekh Nawawi Abdul Karim, Syekh Idris Marzukri, ya Syekh Ibn Mazki, ya Syekh Allah Mazki, ya Syekh Mami Yahya Makhrus, ya Syekh Rafi Yaqub, ya Aziz Mansur, ya Syekh Masum Jari, ya Syekh Maftuh Basubri, ya Syekh Allah Zaini, wa man ta'alamana wa man 'alamana wa ila ruhaniyati wa jasadiyati. Semua maha santri ula 17, ula 18, ula 19, ula 20, wa man ahabbahum wa man nasaba ilaihim, dan para guru-guru beliau, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, panjang umur dalam kesehatan, diberi kesuksesan dalam apapun, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adallah dalam barakati makramati fitrain wa nakhusuna khassah ila ruhaniyati wa jasadiyati muallif kitab Al-Ajrumiyah, Syekh Abu Abdullah Muhammad ibni Dawud As-Sinhaji. Adallah dalam barakati wa karamati fitrain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa na'udzubika min hali ahlin nar. Walhamdulillahi ala kulli hal. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan memaknai kitab Al-Ajrumiyah, kita perlu mengetahui apakah kitab Jurumiyah itu atau Al-Ajrumiyah. Kitab Jurumiyah yang sering disebut di pesantren atau di kalangan santri Jurumiyah, yang aslinya adalah Al-Ajrumiyah, merupakan kitab karya dari ulama besar, dari waliullah, yaitu Syekh Ibnu Al-Ajrum, Syekh Ibnu Al-Ajrum, yang aslinya bernama Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji Al-Ajrumi yang pastinya. Jadi Syekh Abu Abdullah ini lahir di Maroko,
Maroko itu adalah sebuah kota yang ada di Afrika Utara, yang berada di Afrika Utara atau Maroko. Beliau dilahirkan di Maroko atau Afrika Utara pada tahun 672 Hijriah. 672 Hijriah, dan beliau wafat pada hari Senin ba'da zuhur, setelah sholat zuhur, setelah waktu zuhur, pada tanggal 20 Safar 723. Jadi pada hari Senin. Hari Senin adalah hari yang istimewa. Kenapa hari Senin adalah hari istimewa? Karena hari Senin adalah hari lahirnya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, beliau mencintai hari Senin, dan bahkan setiap hari Senin itu beliau puasa hari Senin. Sehingga ada istilah puasa Senin dan Kemis. Hari Senin hari istimewa karena apapun yang dinisbatkan, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu pasti istimewa. Kota Madinah menjadi kota istimewa karena kota di mana Rasulullah dilahirkan. Pada bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan itu Rasulullah dilahirkan. Dan hari Senin merupakan hari yang istimewa karena hari Senin adalah Rasulullah dilahirkan. Dan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti istimewa. Termasuk kita umat Rasulullah merupakan umat yang paling istimewa karena umat itu pasti mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan kita semoga kita menjadi umat beliau dan diakui menjadi umat beliau dengan memperbanyak sholawat dimanapun kita berada. Baik, Syekh Al-Ajrum atau Syekh Abu Abdillah, pengarang kitab Jurumiyah ini, merupakan murid dari Abu Hayyan Al-Andalusi. Jadi ketika beliau pergi berhaji, beliau singgah ke Mesir, kemudian ke Andalusi. Andalusi itu adalah Spanyol, ya. Abu Hayyan merupakan ulama besar yang ulama dari kalangan ahli nahwu, yaitu menjelaskan tentang gramatika Arab. Beliau menjadi murid atau beliau berguru ke Abu Hayyan, sehingga dengan berguru kepada Abu Hayyan beliau menjadi ulama besar di dalam fan nahwu. Syekh Al-Ajrumi atau Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinaji, pengarang kitab Jurumiyah ini, selain beliau ahli nahwu, mahir dalam masalah nahwu, beliau juga ahli fikih, beliau juga ahli sastra, beliau juga ahli matematika. Tapi seperti ulama-ulama yang lain, ulama itu pasti alim atau tabahur kalau dalam bahasa pesantrennya, tabahur, nyegoro, atau apapun fan tentang agama Islam, tentang ilmu agama Islam pasti beliau kuasai. Tapi ada satu fan yang ditonjolkan, seperti Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Ibnu Malik yang lahir di Spanyol itu alim dalam segi apapun, tapi yang ditonjolkan adalah nahwunya. Imam Syafi'i, beliau alim dalam apapun, tapi yang ditonjolkan dalam masalah fikihnya. Imam Al-Ghazali, beliau alim dalam apapun, tapi yang ditonjolkan itu dalam masalah tasawufnya. Dan ulama-ulama yang lain pun seperti itu. Dan itu diikuti di dalam akademisi, di dalam universitas. Biasanya mahasiswa itu dituntut untuk mempelajari atau mendalami satu fan mata pelajaran atau satu jurusan. Itu mestinya berkiblat pada satu ulama. Mestinya seorang mahasiswa itu selain dia faham dengan jurusannya, seharusnya dia juga faham dengan jurusan-jurusan yang lain agar menjadi insan yang kamil.
Ada dua kitab yang dikarang, yang terkenal, yang dikarang oleh beliau Syekh Al-Ajrumi. Yang pertama adalah kitab Faraidul Ma'ani, yang kedua adalah kitab Al-Ajrumiyah. Perlu kita ketahui, kitab Al-Ajrumiyah itu merupakan kitab yang sangat terkenal di kalangan para santri, di kalangan mereka yang pemula untuk mengetahui ilmu nahwu. Sehingga dengan kitab sekecil Al-Ajrumiyah itu akan bisa atau akan mampu mendalami Al-Quran dan hadis, akan mampu membaca kitab yang tidak ada harokatnya. Ada satu makalah atau ada satu cerita tentang keikhlasan pengarang kitab Al-Ajrumiyah. Di dalam salah satu kitab dijelaskan Syekh Al-Ajrumi itu pernah nazar. Beliau berkata, "Ya Allah, seandainya kitab yang saya karang ini, yaitu kitab Jurumiyah ini, ketika saya mengarang tidak ikhlas, maka ketika saya masukkan ke dalam lautan, ke dalam air laut, maka kitab ini akan basah. Tapi ketika saya mengarang kitab ini ikhlas ya Allah, maka kitab Jurumiyah ini tidak akan basah." Maka oleh Syekh Al-Ajrumi dicoba dengan karomah beliau, ternyata ketika kitab Jurumiyah ini dimasukkan ke lautan, ternyata tidak basah. Dan itu menandakan keikhlasan beliau, dan dengan keikhlasan beliau, kitab yang beliau karang ribuan tahun masih enak untuk kita kaji dan masih bermanfaat sampai sekarang. Dan itulah ulama-ulama kita, ulama mutabakhirin atau ulama-ulama yang di dalam ilmunya itu patut untuk kita contoh. Mereka semua ikhlas di dalam mengarang kitab. Itu sekelumit dari biografi pengarang kitab. Dan ada salah satu kiai itu sebelum membaca kitab yang sangat besar, beliau pasti mendahulukan membaca matan Jurumiyah, sehingga di kalangan santri itu banyak santri itu diwajibkan untuk menghafal matan Jurumiyah, karena dengan menghafal matan Jurumiyah itu dia akan memahami nahwu yang detail dari kitab-kitab yang besar seperti kitab Alfiyah, sarahnya Alfiyah, Ibnu Akil, kemudian Khudhari dan lain sebagainya. Itu bisa memahami ilmu nahwu ya berawal dari kitab Al-Ajrumiyah. Maka sangat penting sekali kita mempelajari kitab Jurumiyah ini untuk mengetahui dasar-dasar ilmu nahwu. Baik, mari kita mulai memaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Bloko itu saja, di akhirat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab Al-Ajrumiyah memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu kalau dibahasa Indonesia kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal kalau kita maknai secara makna Jawa, secara makna pesantren, di situ akan bisa diketahui perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari satu kata rahmah. Kalau Ar-Rahman itu rahmatud dunya wal akhirah, berarti rahmatnya Allah yang diberikan di dunia dan akhirat. Dengan Ar-Rahman, maka siapapun dia yang ada di dunia itu akan mendapatkan rahmatnya Allah, baik dia itu muslim atau non muslim,
baik dia itu maksiat atau taat, maka semua mendapatkan rahmatnya Allah dengan sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim rahmatullah fil akhirah faqat, yaitu belas kasihannya Allah yang hanya ada di akhirat, yang pastinya akan diberikan kepada orang yang mukminin, muslimin, yang ahli taat. Berarti ahli maksiat dan orang yang non-muslim tidak akan mendapatkan ar-rahimnya Allah. Ketika kita membaca Ihya Ulumuddin dari Bismillahirrahmanirrahim, itu ada keistimewaan. Jadi semua Al-Quran itu, inti Al-Quran itu ada di dalam surat Yasin, sehingga Yasin itu disebut dengan qalbul Quran atau jantungnya Al-Quran. Inti dari surat Yasin itu ada di dalam suratul Fatihah. Inti dari suratul Fatihah itu ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sehingga apapun aktivitas kita, hendaknya kita mulai dengan Bismillah. Yang penting tidak di tempat-tempat najis, tidak di tempat-tempat maksiat. Sehingga dalam hukum fikih kita harus tahu, ketika kita mandi di kamar mandi yang ada WC-nya, di kamar mandi yang najis, maka kita haram untuk mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita wudhu cukup niatnya di dalam hati. Ketika kita mandi cukup niatnya di dalam hati, tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian inti dari Bismillah itu ada di dalam ba. Ba itu artinya kalau di Ihya Ulumuddin adalah bi kana makana, bi kelawan ingsun Allah kana wusujud apa ma barang-barang kana kang wusujud apa ma, bi kelawan ingsun Allah yakunu bakal wujud apa ma barang-barang kana yakunu kang bakal wujud apa ma. Jadi baknya itu mengandung arti bi kana makana, bi yakunu mak yakunu. Dengan saya Allah akan wujud sesuatu yang akan wujud, dan telah wujud sesuatu yang telah wujud. Kemudian inti dari Bismillah atau ba itu ada di titik atau nuktah. Titik itu apa? Semua goresan takdir itu pasti dimulai dari titik. Apapun takdir itu dimulai dari titik. Itu keistimewaan dari Bismillah. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi rupane zat rafa'a kang ngangkat sapa alladzi. Rafa'a kang ngangkat sapa alladzi ahla taati ing ahli ngabukti ing alladzi. Ahla taatihi ing ahli ngabukti ing alladzi bifadli kelawan anugrahe Allah. Bifadli kelawan anugrahe Allah. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla taati bifadli. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat ahli taat, orang-orang yang taat kepadanya dengan anugerah Allah. Wa khafadha lan ngasorake sapa Allah. Wa khafadha lan ngasorake sapa Allah ahlal maksiyati ing ahli maksiat, wal ghaflati lan lali maring Allah. Ti asorne direndahkan biadli kelawan keadilane Allah. Biadli kelawan keadilane Allah. Wa khafadha ahlal maksiyati wal ghaflati biadlihi. Dan segala puji bagi Allah yang merendahkan mereka yang ahli maksiat. Apa maksiat itu? Maksiat itu adalah melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho dengan sesuatu itu. Apapun yang tidak diridhoi oleh Allah, ketika kita lakukan itu disebut maksiat. Ketika kita dituntut untuk melakukan sholat pada waktunya, ketika kita tidak sholat maka itu maksiat. Ketika Allah memerintahkan untuk menghormati orang tua, berkata baik kepada orang tua, tapi tidak melakukan seperti itu, maka kita melakukan kemaksiatan. Ketika aurat kita terbuka, sehelai rambut seorang wanita terbuka, atau aurat dari wanita itu terbuka, padahal agama menuntut untuk menutup aurat itu
ketika terbuka maka itu melakukan maksiat, dan pasti dengan keadilan Allah, Allah akan merendahkan mereka baik di dunia atau di akhirat. Dan masih banyak contoh-contoh kemaksiatan, dan apapun rumusnya, apapun yang tidak diridhoi oleh Allah itu akan disebut dengan maksiat. Al-ghaflah itu adalah lupa dengan Allah. Sehingga dalam Sirrul Asrar, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sirrul Asrar, manusia itu dibagi menjadi dua, manusia yang mati dan manusia yang hidup. Atau sholat itu dibagi menjadi dua, ada sholat syariat dengan sholat hakikat. Sholat syariat itu ya sholat yang kita lakukan 5 kali dalam 5 waktu itu. Tapi sholat hakikat adalah sholat yang batal ketika hati kita itu 1 detik tidak menyebut nama Allah, dan saat itu kita disebut dengan ghaflah. Dan ketika kita pikir kita ini termasuk ghafilin karena hati kita kebanyakan tidak ingat kepada Allah, maka caranya bagaimana? Sebisa mungkin jantung kita itu ketika kita berdetak, kita ucapkan Allah, 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 Allah terus di dalam hati, agar kita terus sholat secara hakikat. Jadi kalau kita pikir kita itu termasuk ghaflah, sampai ketika kita sholat pun kita tidak ingat kepada Allah. Masya Allah, padahal inti dari sholat itu ingat kepada Allah. Wassalatu ta'i tambahi rahmat takdim, wassalatu ta'i tambahi rahmat takdim, wassalamu lan tambahi rubo keselamatan, iku alaman muga tetep ing atase nabi, iku alaman muga tetep ing atase nabi, nasobahu kang ngangkat ing man, nasobahu kang ngangkat ing man sapa Allah Gusti Allah, lir risalati krana arahe risalah, lir risalati krana arahe risalah, al amati kang sumrambah, kang umum. Sholawat dan salam semoga teruntuk kepada Nabi yang Allah mengangkat beliau untuk diutus secara universal, diutus secara umum, tidak diutus hanya kepada orang Islam saja, tapi kepada siapapun yang ada di dunia, sehingga disebut dengan rahmatal lil alamin. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi, ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi, keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu ulama mengatakan, ada yang mengatakan keluarga Rasulullah itu adalah ahlul bait. Ahlul bait itu adalah mereka yang nasabnya itu menyambung kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, kepada Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Kalau sekarang disebut dengan Al-Habib atau Syarif kalau laki-laki, kalau perempuan Syarifah. Jadi Ahlul Bait, Al-Habib, mereka adalah Ahlu Baiti Rasulullah Ali. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan Ali itu adalah kullul mu'min, semua orang yang mukmin, termasuk ketika kita beriman sampai mati, maka kita termasuk keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasahbih lan sahabate Kanjeng Nabi. Sahabat Rasulullah adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, yang pernah bertemu dengan Rasulullah, satu majelis dengan Rasulullah, tapi dalam keadaan iman. Berarti walaupun keluarga Rasulullah dan sering bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak dalam keadaan iman seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, maka dia tidak disebut sohbih, tidak disebut dengan sahabat Rasulullah. Sehingga orang yang buta seperti Ibnu Maktum, beliau tetap disebut sebagai sahabatnya Rasulullah karena pernah satu majelis dengan Rasulullah. Alladzina rupane wong akeh tabauhu kang podo manut sapa alladzin ing Kanjeng Nabi, khirban ing dalam tingkah perang, manut ing Kanjeng Nabi khirban ing dalam tingkah perang, wasilman lan tingkah damai. Itu mereka sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah,
orang-orang yang ikut kepada Rasulullah baik dalam kondisi perang atau dalam kondisi damai. Ma'amtila iqulubihim ing dalam sartani dadi kebake atine alladzina ing dalam sartani dadi kebake alladzina bil mahabbati kelawan demen, bil mahabbati kelawan demen at-tamati kang sempurna, dengan penuh hati mereka penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah dengan cinta yang sempurna. Jadi inti dari ibadah, inti dari sholawat itu sebetulnya mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah. Maka perbanyaklah membaca sholawat, sholawat Jibril atau sholawat yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, agar dengan sholawat itu kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu makalah mengatakan mereka yang cinta adalah mereka yang sering mengucapkannya. Man habba syai'an katsura dzikruhu. Seseorang yang mencintai sesuatu maka dia akan sering mengucapkan. Berarti ketika kita sering bersolawat kepada Rasulullah, maka kita menandakan itu menandakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Perbanyak solawat. Kalau Masyayikh Lirboyo, beliau Romo Kiai Haji Kafabi Makhrus pernah mengijazai satu hari per hari itu membaca sholawat 1000 kali, khusus untuk hari Jumat, malam Jumat. Satu hari Jumat itu membaca 10.000 kali sholawat. Semoga kita bisa mengamalkan itu, sholawat satu hari 1000 kali, khusus untuk hari Jumat 10.000 kali. Bibarokati Masyayikh Lirboyo. Amma ba'du, anapun ing dalem sause bismillah alhamdulillah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Al-kalamu huwal lafzu. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu adalah muqaddimah dari kitab Al-Ajrumiyah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan kita diakui menjadi santri dari Lirboyo, karena yang kita kaji ini adalah materi yang diajarkan di pondok pesantren Lirboyo, dan ustadz-ustadz Madin itu semua adalah alumni Lirboyo. Perlu saya kenalkan, nama saya adalah Akib Ahmadi. Saya berdomisili di Trenggalek, tepatnya di Dusun Tenggong, Desa Binorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Kemudian saya sudah berkeluarga dengan satu putra. Saya tamat di Lirboyo pada tahun 2008, kemudian khidmah dan menjadi pengajar di Lirboyo sampai 2017. Dan alhamdulillah setelah pulang bisa berkhidmah dengan panjenengan sedoyo di UIN 1 Tulungagung. Semoga pertemuan ini merupakan pertemuan yang terbaik, pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.